Episode 61, Master Gu yang malu. Cairan obat akan menyembuhkan gejala pada ginjal dan hatinya, sementara pada saat yang sama akan menyembuhkan luka tersembunyi yang dimilikinya. Tidak satu menit pun berlalu ketika Dai tua perlahan membuka matanya di hadapan semua orang. Ayah! Rong Wuyun berteriak kegirangan saat melihat ayahnya membuka matanya. Yun Er. Tetua Dai berbicara dengan suara yang agak lemah saat dia mencoba untuk duduk dengan benar. Fei Hung dengan cepat melepaskan jarum perak yang dia tempatkan di tubuh pria tua itu. Terima kasih anak muda. Tetua Dai mencoba untuk sujud berterima kasih kepada Fei Hung. Meskipun dia merasa tubuhnya semakin buruk beberapa saat yang lalu, dia masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu bahwa pemuda ini telah menyelamatkannya, jadi dia ingin sangat berterima kasih padanya. Pada awalnya dia sudah pasrah dalam menghadapi kematian, tetapi kemudian rasa nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, membiarkan rasa sakitnya hilang, jadi dia berpegang teguh pada harapan untuk hidup kembali. Itu tidak perlu. Aku hanya melakukannya karena aku tidak mampu membiarkan seseorang mati di depanku. Fei Hung berusaha mencegah lelaki tua itu yang membungkuk padanya. Meskipun Fei Hung mungkin memiliki sikap acuh tak acuh terhadap orang lain, dia tetap menghormati orang-orang yang menghormatinya, atau menunjukkan kepadanya kebaikan daripada kejahatan. Dia melihat bahwa rasa terima kasih itu tulus, jadi dia bertindak dengan sopan juga. Selain itu, tetua juga harus berterima kasih kepada putramu. Fei Hung mengatakan kepadanya bahwa sebagian berkat kesembuhannya karena Rong Wuyun. Karena jika dia tidak membiarkan Fei Hung menyembuhkan ayahnya, Dai tua pasti akan mati. Selain itu, Rong Wuyun tidak ragu berkomitmen untuk membayar ramuan spiritual yang dibuat Fei Hung. Dai tua itu mengangguk saat dia memeluk putranya, cucunya yang juga memeluknya. Tapi tetap saja, aku berterima kasih padamu anak muda. Apapun yang kau inginkan, klan Rongku akan melakukan yang terbaik untuk memberikannya kepadamu. Menjadi seorang Grandmaster Alkimia di usia muda, kau pasti memiliki masa depan yang luar biasa. Suara lelaki tua itu semakin keras, menunjukkan bahwa dia benar-benar pulih. Xiu'er, berterima kasih juga kepadanya. Kita tidak boleh kasar dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Terima kasih kakak. Rong Xiu membungkuk pada Fei Hung, mencoba menunjukkan niat mematikannya sepenuhnya saat dia mengedipkan mata pada Fei Hung dan mencoba mengucapkan mantra penggoda. Fei Hung mengangguk pelan tanpa bergeming. Rong Wuyun membungkuk kepada Fei Hung saat dia berkata, Guru, aku akan benar-benar melakukan apapun yang kau minta dariku. Aku tidak akan menarik kembali kata-kata perkataanku. Jika uang yang kubayarkan tidak cukup untukmu, aku bersedia menjadi pelayanmu sampai hutang kami lunas terbayar. Dia mengubah panggilannya dan mulai memanggil Fei Hung sebagai guru dengan nada hormat. Dia tahu bahwa pemuda ini harus menjadi orang penting di masa depan. Jadi dia memilih menghindari untuk menyinggung perasaan Fei Hung dan menjalin hubungan baik dengannya. Sebenarnya, ayah harimau melahirkan anak harimau, ucap Fei Hung dalam hati ketika melihat perilaku Rong Wuyun yang mirip dengan ayahnya. Rong Wuyun tidak menolak janjinya begitu ayahnya sembuh, yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang akan selalu menepati janjinya. Tanpa sadar, dia mendapatkan pengakuan Fei Hung dengan menunjukkan kesetiaan dalam menepati janjinya. Fei Hung tersenyum ketika dia berkata, yang harus kau lakukan adalah membayar tanaman obat yang telah aku gunakan untuk membuat ramuan. Jadi, kau hanya perlu membayar pada asosiasi untuk tanaman yang aku gunakan tadi. Aku mungkin juga membutuhkan bantuanmu suatu hari nanti. Fei Hung lalu berbalik untuk melihat Master Gu dengan sedikit senyum mengejek muncul di wajahnya. Ingat apa yang aku katakan tadi, akan selalu ada orang yang lebih berpengalaman darimu.
Jadi kau harus melepaskan semua kesombongan yang tertanam dalam sikapmu. Mungkin dengan cara ini, kau dapat meningkatkan pengetahuanmu dalam menguasai alkimia. Wajah Master Gu memerah karena malu. Wajahnya yang kaku menunjukkan bahwa dia tidak tahan dengan semua ini. Dia ingin menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Rasa malunya muncul karena dipermalukan di depan semua orang yang belum pernah dia alami sebelumnya. Fei Hung kemudian berbalik saat dia mulai berjalan ke pintu keluar. Ketika dia telah mengambil beberapa langkah, Fei Hung berhenti sebentar dan kembali mengucapkan sesuatu. Aku lupa memberitahumu, Patua. Luka di tubuhmu sudah sembuh, jadi kau akan pulih sepenuhnya dalam beberapa bulan ke depan. Ucapnya sambil mengangkat tangannya sebentar sebagai isyarat perpisahan dengan punggung menghadap semua orang. Tetua Dai terkejut mendengar perkataan Fei Hung. Senyum muncul di wajahnya saat dia berteriak kepada Fei Hung. Dermawan, bolehkah aku tahu namamu? Bahkan nada suaranya menjadi lebih hormat. Fei Hung berjalan cepat ke pintu keluar, jadi dia tidak lagi menjawab pertanyaan itu. Mereka mengira dia tidak mendengarnya. Semua orang di tempat itu tercengang. Tidak ada yang bisa percaya bahwa peristiwa ini terjadi sedemikian rupa di depan mereka semua dan bertanya-tanya pada diri masing-masing. Siapa dia? Bagaimana mungkin seorang muda bisa menjadi seorang Grandmaster Alchemist? Hanya seorang Grandmaster Alchemist yang bisa membuat ramuan spiritual. Dia berasal dari klan mana? Apakah dia dibesarkan oleh salah satu klan besar? Dia bahkan dengan mudah melampaui Grandmaster Alchemist dan terbaik di kota Tianyun ini. Pemuda ini benar-benar jenius alkemis. Setiap orang di dalam aula membuat tebakan mereka sendiri tentang pemuda yang sebelumnya mereka abaikan. Sekarang hanya ada kekaguman dan keheranan. Bahkan para wanita itu juga telah jatuh cinta dengan penampilan Fei Hung dan berharap dia akan kembali ke asosiasi alkimia lagi. Yunar, ayo kembali. Tetua Dai menyuruh anaknya untuk kembali. Rong Wuyun masih tidak percaya bahwa dia hanya perlu membayar tanaman yang digunakan oleh Fei Hung. Seorang wanita yang agak tua dan seorang wanita muda yang tampak seperti Dewi Suci tidak meninggalkan pandangan mereka terhadap Fei Hung ketika pergi. Bahkan penghinaan yang mereka berikan untuk pemuda itu sebelumnya juga telah menghilang tanpa jejak. Sekarang hanya ada keheranan dan harapan di mata mereka. Dengan cepat, mereka berdua pergi juga. Tampaknya, masalah penting dengan Master Gu telah mereka dilupakan saat ini. Fei Hung telah meninggalkan gedung asosiasi dengan cepat. Meski telah membantu, bukan berarti ia ingin terlibat dalam berbagai hal. Kecuali, dia bisa mendapatkan sesuatu yang akan sangat membantunya dalam kultivasinya. Dia akan menerimanya. Guru terhormat. Suara seperti angin musim semi yang terdengar lembut dan mempesona yang bisa menenangkan jiwa terdengar di belakang punggungnya. Hah? Fei Hung menggelengkan kepalanya untuk melihat dari mana suara itu berasal. Dewi Suci yang dia lihat di dalam gedung alkimia muncul di hadapannya. Wanita yang lebih tua darinya juga masih ada di belakangnya. Apakah kau membutuhkan sesuatu? Fei Hung bertanya dengan lembut sambil menatap matanya. Matanya seindah dan sedalam berlian yang berkilauan. Tetapi wajah gugup, penuh kekhawatiran dan kecemasan terlihat di dalam jiwanya. Mereka meredupkan cahaya alaminya. Jejak kesedihan juga bisa diperhatikan jika seseorang memperhatikannya dari dekat.